Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar bareng terkait cara mudah lulus tes intelijensi umum TIU untuk CPNS tahun 2021 menggunakan standar HOT. Materinya terkait dengan kemampuan verbal berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Untuk materinya terkait dengan kemampuan analitis. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan share channel ini agar kita semua bisa terus belajar dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di video sebelumnya kita telah membahas terkait tes kemampuan verbal yaitu tes analogi dan tes silogisme. Teman-teman boleh pelajari materinya di link yang udah saya sertakan di deskripsi ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tes kemampuan verbal terkait dengan kemampuan analitis. Nah, kemampuan analitis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik sebuah kesimpulan dari informasi yang diberikan tersebut. Nah, soal yang sering muncul biasanya dalam bentuk paragraf atau soal cerita yang berisi pernyataan-pernyataan. Yang kemudian dari pernyataan tersebut kita harus bisa menarik sebuah kesimpulan atau pernyataan yang benar terkait dengan pernyataan-pernyataan yang ada di dalam soal. Sebelum kita latihan mengerjakan soal terkait dan kemampuan analitis, kita harus tahu dulu tips dan trik dalam menghadapi soal-soal kemampuan analitis yang sering keluar. Yang pertama, baca pernyataan dengan seksama, analisis setiap informasi yang ada pada soal. Yang kedua, untuk memudahkan mengerjakan, jabarkan informasi. Bisa menjabarkan dalam bentuk gambar, dalam bentuk tabel, atau urutan informasi yang ada pada soal. Yang ketiga, jika soal yang dirasa sulit, lewatin dan jangan terlalu penasaran untuk memecahkan soal. Ingat, dalam soal TKD itu kita hanya diberi waktu 90 menit untuk mengerjakan 100 soal. Makanya kita benar-benar harus memanage waktu sebaik mungkin. Oke, coba kita lanjut untuk latihan soalnya ya. Soal nomor 1. Rita, siswa terpandai di kelas 6. Yati kalah pandai daripada Tina. Tapi Tina sama pandainya dengan Tatik. Maka A. Tina lebih pintar daripada Rita. B. Tatik lebih pandai daripada Yati. C. Rita sama pandainya dengan Yati. D. Tina yang paling pandai bersama Yati. Atau E. Tidak ada pilihan jawaban yang benar. Nah, untuk menjawab soal tes kemampuan analitis, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan cara mengeliminasi setiap jawaban. Yang kedua dengan cara menggambarkan, seperti yang dijelaskan pada tips dan trik tadi. Menggambarkan baik dalam bentuk gambar, atau bentuk pola, atau bentuk urutan. Nah, kita coba dua cara tersebut ya. Nanti teman-teman bisa memilih sendiri ketika nanti benar-benar menghadapi tes sesungguhnya. Oke. Yang pertama dengan cara mengeliminasi setiap jawaban. Nah, jawaban yang pertama, Tina lebih pintar daripada Rita. Sementara di soal sudah dijelasin bahwa Rita siswa terpandai. Otomatis jawaban A adalah jawaban salah. A jawabannya salah. Terus Tatik lebih pandai daripada Yati. Kita lihat Tatik. Tatik ini Tatik ya. Tapi Tina sama pandainya dengan Tatik. Otomatis Tatik sama Tina pandainya sama ya. Di sini Yati kalah pandai daripada Tina. Otomatis Tina atau Tatik itu lebih pandai daripada si Yati. Nah, Tatik lebih pandai daripada si Yati. Oke, otomatis jawabannya udah langsung ketemu ya. Jawabannya adalah B. Oke, untuk jawabannya adalah B. Coba kita dengan cara mengurutkan. Nah, ini. Nah, Rita kan siswa terpandai. Rita lebih pandai daripada si Yati. Rita siswa terpandai. Nah, Yati kalah pandai dengan Tina. Sementara Tina sama pandainya dengan Tatik. Nah, dari pola urutan seperti ini kita bisa langsung memilih jawaban A sampai E gitu. Setelah terlihat pola seperti ini gitu. Nah, teman-teman bisa memilih apakah akan menggunakan cara eliminasi apa dengan cara seperti ini gitu. Oke, coba kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 2. Ali lebih cermat daripada Budi, tapi lebih ceroboh daripada Denny. Mardi lebih cermat daripada Denny. Maka A. Mardi lebih cermat daripada Ali dan Budi. B. Ali yang paling cermat. C. Denny dan Budi sama cerobohnya. D. Budi dan Ali paling cermat. Atau E. Ali lebih cermat dari Budi dan Mardi. Nah, di soal nomor 2 ini kita bisa menggunakan dua cara ya. Yang pertama dengan cara mengeliminasi dari setiap jawaban yang ada, atau dengan cara menggambarkan atau menjabarkan urutan dari masing-masing pilihan jawaban. Nah, gini ya, kita menggunakan cara yang kedua aja biar sekali baca soal kita langsung menjabarkan urutannya ya. Oke, nah di sini contohnya ya. Nah, Ali lebih cermat
dari Budi. Nah, Ali lebih cermat dari Budi. Nah, tapi lebih ceroboh dari Denny. Nah, langsung kita bikin seperti ini teman-teman kalau mengerjakan soal seperti ini. Terus Mardi lebih cermat dari Denny. Nah, Mardi lebih cermat dari Denny. Maka langsung ketemu pola urutan seperti ini. Nah, pola urutan seperti ini. Jika sudah ketemu pola urutan seperti ini, kita tinggal mencocokkan dengan pilihan jawaban yang ada. Nah, yang A, Mardi lebih cermat dari Ali dan Budi. Mardi lebih cermat dari Ali dan Budi. Oke, jadi pilihan jawaban yang A sudah tepat, maka jawaban yang paling benar adalah A. Nah, terus coba kita bahas yang B. Ali paling cermat. Nah, tidak. Yang paling cermat itu adalah si Mardi. Denny dan Budi sama cerobohnya, beda. Nah, si Budi lebih ceroboh dari Denny. Budi dan Ali paling cermat. Budi dan Ali paling cermat. Sementara yang paling cermat adalah si Mardi. Ali lebih cermat dari Budi dan Mardi. Salah ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ke latihan soal selanjutnya. Soal nomor 3. Sereal oat lebih berserat daripada sereal jagung, tetapi kurang berserat daripada sereal dadak. Sereal jagung lebih berserat daripada sereal beras, tetapi kurang berserat daripada sereal terigu. Maka di antara kelima jenis sereal tersebut, A. Sereal beras memiliki serat paling tinggi, B. Sereal jagung memiliki serat paling rendah, C. Sereal jagung memiliki serat paling tinggi, D. Sereal oat memiliki serat paling rendah, atau E. Sereal beras memiliki serat paling rendah. Nah, lagi-lagi untuk menjawab soal tes kemampuan analitis ini kita diberikan opsi dua cara dalam mengerjakannya. Yang pertama dengan cara eliminasi setiap jawaban yang ada. Yang kedua dengan membuat pola urutan dari soal yang ada. Sehingga tapi kalau saya sendiri lebih prefer untuk menggunakan pola urutan ya. Sehingga ketika kita membaca soal kita langsung membentuk pola urutannya. Nah, biasanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini soal nomor 3, sereal oat lebih berserat daripada sereal jagung. Nah, kita bikin dari yang terkecil. Otomatis jagung di sini, nah kan sereal oatnya lebih besar. Nah, sereal oat. Nah, tetapi kurang berserat daripada sereal dadak. Nah, sereal oatnya kurang, berarti nah ini D, di sini dadak. Oke. Sereal jagung lebih berserat daripada sereal beras. Jagung lebih berserat nih, berarti beras di sini di depannya jagung karena lebih kecil. Nah, beras. Nah, berserat daripada beras, tetapi kurang berserat daripada sereal terigu. Otomatis terigu di sini. Nah, oke. Maka di antara kelima jenis sereal, nah, otomatis kita sudah membentuk sebuah pola urutan yang ada. Sehingga dari pola ini kita tinggal pilih. Nah, ketika kita baca soalnya ini nomor 3, langsung kita bentuk pola seperti ini. Sehingga ketika sudah terbentuk pola ini kita tinggal memilih jawaban yang ada. Nah, yang A, sereal beras memiliki berat paling tinggi, salah karena ini paling kecil ya. Sereal jagung memiliki berat paling rendah, jagung, salah. Yang paling rendah adalah AB, salah. Yang C, sereal jagung memiliki serat paling tinggi, salah. Sereal oat memiliki serat paling rendah. Nah, di sini oat, salah. Yang E, sereal beras memiliki berat paling rendah. Oke. Berarti benar ya, jawaban yang paling benar ini, sereal beras memiliki serat paling rendah. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Itu ya teman-teman ya, gampang ya. Lanjut coba soal yang lebih susah lagi. Soal nomor 4. Sebagian A adalah B, semua B adalah C, dan semua C adalah B. Semua C adalah D, maka A beberapa B adalah bukan D, semua B bukan A, sebagian A adalah bagian dari D, D, semua D adalah A, atau E, tidak semua B adalah D. Nah, di sini soal nomor 4 udah jelas nih, sebagian A adalah B. Oke ya. Nah, nomor 4 juga bisa digunakan cara eliminasi atau cara membuat menggambarkan ya. Nah, kita di sini coba menjawab dengan cara menggambarkan nih. Sebagian A adalah B. Nah, ini A. Nah, sebagiannya itu adalah B. Nah, semua B adalah C. Berarti B sama dengan C. Dan semua C adalah B. Nah, semua C adalah D. Nah, berarti C juga sama dengan D. Nah, ini. Nah, dari diagram atau gambar ini kita bisa melihat jawabannya lah. Jawabannya A. Beberapa B adalah bukan D, sementara B sama dengan D. Salah, jawaban A salah. Jawaban B, semua B bukan A. Nah, semua B bukan A. Nah, ini bertahan B itu adalah bagian dari A. Ya, berarti salah. Yang C, sebagian A adalah bagian dari D, sebagian A adalah bagian dari D. Kebalik ya, padahal bagian dari D itu adalah A, yang C salah. Nah, yang D,
semua D adalah A. Nah, ini kan D nih. Ini semua D adalah A. Oke, tepat ya. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Coba yang E, tidak semua B adalah D. Padahal B sama dengan D. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Semua D adalah A. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 5. Auditor merencanakan mengunjungi 6 kota berikut: Jakarta, Tegal, Lamongan, Manado, Kupang, dan Palu. Jadwal perjalanan untuk auditor sebagai berikut. Auditor dapat mengunjungi Manado hanya jika ia telah mengunjungi Lamongan dan Kupang. Auditor tidak dapat mengunjungi Kupang sebelum mengunjungi Jakarta. Kota kedua yang dikunjungi auditor tersebut adalah Tegal. Manakah dari urutan berikut ini yang dapat menjadi kunjungan auditor ke kota-kota tersebut? Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan nomor 5, kita bisa menggunakan cara eliminasi untuk mempercepatnya ya. Nah, kita lihat auditor merencanakan kunjungan ke 6 kota ya. Nah, syarat pertamanya auditor dapat mengunjungi Manado jika hanya telah mengunjungi Lamongan dan Kupang. Nah, kita lihat jawabannya A ya. Manado, kuncinya di Manado. Manado. Nah, setelah Lamongan dan Kupang. Oke, betul. Kita yang jawaban yang B. Manado setelah Lamongan dan Kupang. Oke, yang B benar. Yang C. Oh, Manado baru Lamongan dan Kupang. Oke, yang C salah. Yang D. Yang D, Lamongan dan Kupang, Manado. Oke, benar. Oke ya, auditor dapat mengunjungi Manado hanya jika telah. Oke, Manado sebelumnya telah mengunjungi Lamongan dan Kupang. Oke, yang D benar. Yang E, nah ini Manado dulu, baru Kupang dan Lamongan. Salah ya. Yang E kita eliminasi. Nah, oke, untuk syarat yang pertama jawabannya antara A, B, dan D. Kita lihat ketentuan yang kedua. Auditor tidak dapat mengunjungi Kupang sebelum mengunjungi Jakarta. Berarti Jakarta dulu baru Kupang. Kita lihat Jakarta dulu baru Kupang. Oke, betul. Yang B, Jakarta dulu baru Kupang. Oke, betul. Yang D, Kupang dulu, Kupang baru Jakarta. Berarti salah yang D. Berarti jawabannya antara A dan B. Terus yang kota kedua yang dikunjungi auditor tersebut adalah Tegal. Kota kedua yang nah tuh udah jelas nih, kota kedua yang dikunjungi, berarti jawaban yang tepat adalah B. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 6. Suatu keluarga mempunyai 4 orang anak yang bergelar sarjana. A memperoleh gelar sarjana sesudah C. B menjadi sarjana sebelum D dan bersamaan dengan A. Siapakah yang menjadi sarjana paling awal? Nah, kita lihat di sini ada 4 orang anak. 4 orang anak bergelar sarjana. Berarti A memperoleh gelar sarjana sesudah C. Berarti A ya. Memperoleh gelar sarjana sesudah C. Berarti C. Oke. B menjadi sarjana sebelum D dan bersamaan dengan A. B itu bersamaan dengan A. Oke. Dan sebelum D. Nah, ini berarti D. Oke. Nah, berarti siapakah yang menjadi sarjana paling awal? Berarti urutannya C, A, B, baru D. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, lanjut. Soal selanjutnya. Soal nomor 7. 5 orang pedagang bakso menghitung hasil penjualan dalam 1 hari. Pedagang 3 lebih banyak menjual daripada pedagang 4, tetapi tidak melebihi pedagang 1. Penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 4. Dan tidak melebihi pedagang 3. Pedagang mana yang hasil penjualannya terbanyak? Oke, nah kita lihat. Nah, soal ini bisa menggunakan urutan ya, urutan penggambaran juga. Oke, kita lihat ya. Pedagang 3 lebih banyak menjual, dari pedagang 4. Nah, otomatis benar ya, pedagang 3 lebih banyak daripada pedagang 4, tetapi tidak melebihi pedagang 1. Berarti pedagang 1 lebih banyak daripada pedagang 3. Penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 4. Oke, sama, mereka sama nih. Nah, dan tidak melebihi pedagang 3. Oke. Pedagang mana yang hasil penjualannya terbanyak? Udah jelas ya kalau kita urutin kayak gini. Jadi lebih mudah untuk memilih jawaban yang paling tepat. Oke, maka jawaban yang paling tepat sudah tentu adalah pedagang
pertama. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 8. Dalam acara reuni kampus informatika diadakan acara ramah tamah. Acara sambutan ketua panitia dilaksanakan sebelum doa. Pertunjukan band mengambil alokasi waktu paling banyak. Ketua panitia harus meninggalkan acara sebelum band dimulai. Sedangkan acara penghargaan guru besar diselenggarakan agar undangan tidak meninggalkan ruangan sebelum band selesai. Doa dibacakan setelah ramah tamah. Susunan acara reuni kampus informatika berdasarkan uraian di atas adalah Nah, berarti untuk menjawab soal nomor 8 kita bisa mengeliminasi setiap pilihan jawaban yang ada. Acara sambutan ketua panitia dilaksanakan sebelum doa. Kita lihat yang A, sambutan dulu baru doa. Nah, ini doa dulu baru sambutan, berarti salah. Acara sambutan dilaksanakan sebelum doa. Berarti sambutan dulu baru doa ya. Sambutan doa. Betul. Yang C, sambutan doa. Yang D, sambutan doa. Pertunjukan band mengambil alokasi waktu paling banyak. Ketua panitia harus meninggalkan acara sebelum band dimulai. Berarti sambutan dulu baru band. Sambutan band. Sambutan yang C band. Yang D sambutan band. Terus D, doa dibacakan setelah ramah tamah. Doa dibacakan setelah ramah tamah. Berarti ramah tamah dulu baru doa. Yang B, ramah tamah dulu baru doa. Yang C, doa dulu baru ramah tamah. Salah yang C. Yang C salah. Yang D, doa dulu baru ramah tamah. Salah. Ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Sambutan, penghargaan, band, ramah tamah, dan doa. Baiklah teman-teman, sekian dulu materi TIU kemampuan verbal ya terkait dengan tes analitis. Nah, selanjutnya next chapter mungkin kita masih membahas terkait TIU yaitu kemampuan numerik ya. Setelah kemampuan verbal sudah selesai 3 yaitu analogi, silogisme, dan analitik. Nah, selanjutnya video selanjutnya kita akan membahas TIU kemampuan numerik. Oke teman-teman, semoga kita bisa terus belajar bareng. Maka tolong dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan jika ada kritik boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Saya Sigit Zuhaim. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.